Berikutnya kami akan sebutkan contoh-contoh pertengahan Islam dibandingkan umat selain umat Islam. Dan nanti pembahasan yang terakhir, pertengahannya Ahlus Sunnah dibandingkan firqah-firqah yang ada. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam akidah wasithiyah beliau bahwa umat Islam adalah wasatun bainal ummah kama anna Ahlus Sunnah wasatun bain ahlil firaq. Islam pertengahan di antara agama-agama yang ada, lalu nanti Ahlus Sunnah sebagai wakil Islam yang paling sejati, wakil Islam yang paling sah, itu pertengahan di antara firqah-firqah yang lain yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Kita akan buktikan bagaimana sikap pertengahan yang dibenarkan, yang dicontohkan dalam Islam, dan juga yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam di antara Yahudi dan Nasrani. Ya, Islam di antara Yahudi dan Nasrani. Kau sekalian, Islam di antara Yahudi dan Nasrani, dari sisi akidah contohnya, dari sisi akidah, Yahudi itu menyifatkan Allah dengan sifat-sifat kurang atau sifat-sifat yang tercela. Dan ini memang kelancangannya Yahudi. Yahudi lancang dalam berbicara. Sampai kepada Allah pun mereka tidak beradab. Mereka katakan, laqad sami'a Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghnia. Mereka mengatakan Allah miskin, kami yang kaya. Waliyadzubillah. Mereka sampai mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan kami yang kaya dan Allah miskin. Ini perkataan orang Yahudi lancang yang untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan-perkataan yang lain. Jadi Allah disamakan dengan makhluk. Sifat-sifat Allah disamakan dengan makhluk. Sebaliknya, orang-orang Nasrani menyamakan makhluk dengan Allah. Kebalikannya. Isa ibnu Maryam alaihi salam makhluk, lalu diangkat menjadi Allah Subhanahu wa taala. Ini menyamakan makhluk dengan Allah. Sebagaimana orang Yahudi menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun Islam menempatkan secara proporsional siapa Allah dan sifat-sifatnya yang kita yakini, walillahil masalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Kadang kita mengatakan, ini akidah yang perlu dipahami. Kadang kita mengatakan, jika saja seseorang kalau cinta kepada temannya selalu dihadiahkan, banyak dia beri hadiah kepada temannya, bagaimana lagi kalau Allah yang cinta kepada hambanya? Berapa banyak Allah akan berikan kepada hambanya itu? Walillahil masalul a'la. Tapi kita jangan lupa kita mengatakan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Artinya kita tidak mengatakan persis sama, tapi ini kiasul aula. Kalau saja sesama makhluk kadang gitu, bagaimana lagi jika Allah? Ini tidak apa-apa. Tapi kalau kita mengatakan kedermawanan Allah sama dengan kedermawanan makhluk, ini yang keliru, ini yang sesat, ini yang tidak boleh. Kemudian kalau sekalian, di antara sifat yang lain ya adalah orang-orang Yahudi itu mendustakan para nabi dan rasul dan mencela para nabi dan rasul. Orang Yahudi itu bilang Nabi Nuh peminum khamar. Itu orang Yahudi bilang, ya. Lut dan yang lainnya pezina. Waliyadzubillah. Dan mereka sampai tega membunuh para nabi. Yaqtuluna al-anbiya, yaqtuluna an-nabiyyin. Di antara nabi yang paling terkenal Nabi Zakaria yang mereka bunuh. Ini kerjanya orang Yahudi, tidak ada penghormatan kepada para nabi-nabi, mendustakan para nabi, merendahkan mereka, mencela mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa. Ya, mereka mencela Nabi Musa, mengatakan Nabi Musa itu ada aibnya di kemaluannya dan seterusnya. Selalu mencela-cela nabi mereka yang diutus. Waliyadzubillah. Bahkan sampai tega membunuh para nabi mereka. Adapun Nasrani sebaliknya. Karena begitu kagumnya kepada nabi yang diutus kepada mereka, maka mereka tidak mungkin mencela nabinya, apalagi membunuhnya. Tapi mereka justru mengangkat nabinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam pertengahan. Umat Islam sangat menghormati para nabi dan tahu bahwasanya mereka memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah, tapi mereka tidak mengangkat nabi sebagai Tuhan selain Allah. Maka mereka tidak pernah minta-minta kepada Nabi SAW setelah meninggalnya Nabi SAW. Mereka tidak pernah bertawasul-tawasul yang tidak dicontohkan. Dan mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan.
Seperti mereka tidak mengatakan syaa Allah wa syaa Rasulullah SAW, ya. Tapi mereka mengatakan masya Allahu summa. Mereka bahkan kata Anas bin Malik, kami dulu suka menghormati Nabi SAW, tapi kadang kami ketika beliau datang, kami tidak langsung berdiri sebagai penghormatan karena kami tahu beliau tidak suka seperti itu. Dan ini cara Nabi SAW mentarbiah umatnya agar tidak sampai mengutuskan beliau hingga terjerumus dalam kesyirikan sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang Nasara sebelumnya. Ini sikap bagaimana pertengahan umat Islam. Kemudian di antara bentuk pertengahan umat Islam dibandingkan umat Yahudi dan Nasrani adalah dalam persoalan ilmu dan amal. Ini persoalan ilmu dan amal. Kita tahu bahwasanya orang Yahudi terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan ilmunya. Tapi ilmu sekadar ilmu, tidak diamalkan. Beda dengan Nasara, ada kecenderungan untuk rajin ibadah, tapi tidak mengamalkan, tidak didasarkan dengan ilmu. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat orang-orang Nasara menangis-nangis di depan gereja-gereja mereka beribadah dengan khusyuknya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca firman Allah, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Mereka sudah capek-capek beramal, amilah, nasibah, tapi akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Karena ibadah tidak didasari dengan ilmu. Sebaliknya orang Yahudi berilmu, tidak beramal. Sufyan bin Uyainah mengatakan, jika kalian melihat ada ulama umat ini yang tidak beribadah, maka dia adalah Yahudinya umat ini. Sebagaimana jika kamu melihat orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, maka dia adalah Nasrani umat ini. Umat Islam adalah rajin berilmu, rajin beramal. Menggabungkan di antara keduanya. Ini mana pertengahan, ya, pertengahan dalam artian terbaik di antara dua kutub yang ekstrem ini. Kemudian sekalian di antara bentuk pertengahan umat Islam dibandingkan Yahudi dan Nasrani adalah dalam persoalan ibadahnya. Contohnya dalam persoalan taharah. Yahudi itu paling perhatian dalam persoalan taharah. Sebaliknya Nasrani. Kalau Yahudi itu ada najis yang melekat pada pakaiannya, maka tidak cukup dibersihkan, mesti digunting itu. Sebaliknya orang Nasara, mereka tidak kenal yang namanya bersuci sama sekali. Buang hajat dan sebagainya, tidak ada wudunya mereka. Ya. Masuk saya ke gereja mereka tanpa bersuci. Yahudi sangat sensitif dalam masalah ini. Makanya mereka kalau wanita-wanita mereka haid, bukan sekedar mereka tidak mau menggaulinya, mereka tidak mau tidur bersamanya, mereka tidak mau makan bersamanya. Oleh karena Allah menurunkan yas'alunaka 'anil mahid. Ayat itu turun ketika sebagian umat Islam tanya, apakah memang betul sudah apa yang kami saksikan dari orang Yahudi kalau istrinya haid, mereka tidak mau tidur bersama, tidak mau jalan bersama, tidak mau makan bersama, diisolir, ya, secara total. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana sikap umat Islam yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bahwa semuanya boleh kecuali tidak menggauli dalam artian hubungan intim suami istri. Yang lainnya boleh-boleh saja. Kalau Nasara memang tidak perhatian seperti itu. Haid tidak haid, ya dihantam saja, ya, semuanya digauli. Ini umat Islam pertengahan, ya, umat Islam pertengahan dalam hal ini. Kemudian juga dalam persoalan makanan, ya, persoalan makanan Yahudi yang agak sensitif. Mereka itu diharamkan juga baginya kullu dhi dhufur, yang setiap yang berkuku, entah kuku tajam atau apa dan sebagainya. Ya, mereka tidak membolehkan, ya. Dan berapa makanan-makanan yang diharamkan kepada mereka. Adapun Nasara tidak ada yang diharamkan. Ya, dalam artian semuanya boleh. Umat Islam ada yang ya yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Yang baik-baik dihalalkan, yang tidak baik diharamkan. Orang Yahudi kadang yang baik pun mereka haramkan. Orang Nasara semuanya baik bagi mereka. Jadi apa saja, mau makan tikus makan, ya, makan anjing makan, babi makan, semuanya bisa. Umat Islam selektif, alhamdulillah. Kemudian juga sekalian, dalam persoalan kisah, Yahudi juga mengenal kisah, yaitu seorang yang dibunuh. Dan dalam syariat Yahudi juga diperlakukan seperti itu. Adapun Nasara tidak mengenal sama sekali yang dinamakan dengan qisas. Adapun umat Islam, qisas salah satu alternatif, namun bukan satu-satunya. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayah. Dalam qisas itu ada kehidupan. Artinya kadang dengan qisas satu yang dibunuh menyelamatkan yang lain karena orang sudah berpikir untuk tidak membunuh lagi. Tapi juga mana walakum fil qisasi hayah, artinya masih ada alternatif yang lain.
Kalau seorang yang keluarganya dibunuh dan dia mau memaafkan, maka dibolehkan. Kita katakan saya sudah maafkan kepada pembunuh. Kemudian dia mau tobat dan kami sendiri sudah maafkan. Atau alternatif yang lain membayar diah, yang membayar denda. Berarti ada 3 alternatif, tidak harus dengan hukum qisas. Adapun yang lainnya, maka entah ada atau entah tidak ada sama sekali. Ini diantara pertengahan ya, hal yang menunjukkan bagaimana syariat Islam dan akidah Islam dan ada pada Islam pertengahan di antara agama